Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Ibu juga alhamdulillah keadaannya baik, sehat selalu. Gimana anak-anak semua? Sudah siap untuk belajar? Untuk menambah ilmu baru lagi? Sudah siap? Oke, siap ya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang telah kita bahas kemarin, kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan, kita menerima materinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk Mas Rafli bisa disiapkan. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Barangkali ada teman kita yang tidak hadir, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, ternyata ada teman kita, yaitu Mbak Ayu, itu tidak berangkat ke sekolah. Dan tadi Ibu ngecek ke HP, ternyata Mbak Ayu lagi sakit. Kita doakan semoga Mbak Ayu cepat pulih kembali supaya dapat kita belajar bersama lagi. Kita main-main bersama lagi, oke? Oke. Gimana? Materi hari ini? Oke, materi hari ini yaitu kita akan mengenal tentang Pancasila. Ada yang tahu Pancasila? Betul, burung Garuda. Warnanya apa? Warnanya emas. Oke. Di sini ada yang tahu nggak atau ada yang ingat nggak lagu apa ya yang menyimbolkan tentang Pancasila? Oke, Mas, apa? Garuda Pancasila. Oke, betul. Bisa semuanya ya? Oke, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, gimana lagunya? Ayo maju-maju. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Terus, rakyat adil makmur, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita akan belajar mengenai kegiatan atau aktivitas kita yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan pada Pancasila itu, pada 5 sila itu. Oke. Nah, di dalam Pancasila, bunyi yang pertama, bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bu, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu berarti tentang apa? Ada yang bisa jawab? Iya betul, hubungan kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta kita. Nah, contoh yang pertama, sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berdoa dan bersyukur setiap hari pada berbagai aktivitas. Nah, misalkan kayak tadi nih yang telah kita lakukan. Kalau sebelum pembelajaran itu, kita bisa memulainya dengan membaca doa dulu. Kita minta sama Allah, ya Allah tolong lancarkanlah kegiatan belajar mengajar hari ini. Mudahkanlah siswa-siswa untuk dapat menerima pembelajaran hari ini. Dan ketika selesai mata pelajaran, juga kita berdoa sama Allah. Kita sudah belajar hari ini, semoga ilmu dan pengetahuan yang kita dapat, itu dapat bermanfaat bagi kita dan orang lain. Betul? Betul. Oke, contoh yang kedua di dalam ketuhanan yang Maha Esa, yaitu apa? Menjaga lingkungan dan makhluk hidup, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, kita sebagai makhluk hidup, kalau hewan sama tumbuhan termasuk makhluk hidup atau bukan? Termasuk. Betul. Kita sama hewan, sama tumbuhan, itu sama-sama ciptaan Allah. Kita nggak boleh menyakiti hewan, karena hewan itu punya Allah. Kalau yang punya itu marah, nanti gimana yuk? Nah, jadi sesama makhluk hidup itu kita harus saling menyayangi dan menjaga. Misalkan ada kucing yang habis melahirkan ataupun yang kayaknya kelaparan, meow-meow terus ya, itu kita bisa kasih makan kucingnya. Kita bisa kasih kardus nih buat kucing yang sedang melahirkan, misalkan di pojokan rumah ya, kan bisa. Untuk sila yang kedua ada yang tahu bunyinya gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Contohnya apa nih? Ada yang tahu? Oke, yang pertama, menolong siapapun yang membutuhkan. Menolong siapapun yang membutuhkan. Misalkan ada Mbak Sinta sama Mbak Dewi lagi naik sepeda nih, kemudian Mbak Dewi jatuh dari sepeda. Apakah Mbak Sinta pergi atau harus menolong? Kita harus menolong Mbak Dewi, karena kalau Mbak Dewi jatuh sendiri, nanti kalau ditinggal nanti malah kesakitan sendiri. Sesama teman kita harus saling tolong menolong. Betul? Betul, saling bantu membantu supaya pekerjaannya cepat selesai. Misalkan kita lagi piket nih hari ini mau membersihkan kelas, jangan ada yang nyapu, ada yang duduk di depan, nanti nggak selesai. Tapi kalau sama-sama beresin, nanti cepat selesai. Saling tolong menolong. Yang kedua, membela kebenaran dan keadilan. Misalkan ini pulpennya Ibu, terus nanti
ada orang lain yang rebut punya ibu ini pulpennya. Ini punya aku. Apakah itu betul? Tidak. Tidak ya. Karena apa? Uang ini punya ibu, orang-orang juga tahu ini punya ibu, kenapa dia pengen rebut punya ibu? Betul? Karena kita harus melindungi orang yang betul. Jangan malah dia kaya, karena dia kaya, dia sering mentraktir kita, kalian malah membenarkan dia karena dia kaya misalkan. Itu nggak boleh. Kita harus adil. Manusia itu sama di hadapan Allah. Nah, yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Ada yang tahu maksudnya? Menghormati pendapat orang lain itu misalkan ibu misalkan materi selanjutnya itu kita harus keluar kelas misalkan nanti materi selanjutnya itu akan ada materi tentang tumbuhan ya, lalu ibu pengen nih, ayo anak-anak pembelajaran hari ini kita adakan di luar kelas, kita di lapangan, kita di depan kelas, kita di taman belakang. Nanti ada yang nggak setuju, Bu, saya nggak setuju. Kalian jangan menertawakan dia ataupun memojokkan dia yang pendapatnya itu berbeda dari kita. Kita harus tanya dulu, kenapa Mas Edo itu gak mau pembelajarannya di kelas? Barangkali Mas Edo sakit ataupun panas Bu ataupun apa. Pokoknya yang tentang perbedaan itu jangan dikucilkan, jangan dipojokkan. Karena apa? Ketidaksetujuan itu pasti memiliki alasan. Selanjutnya bunyi sila yang ketiga. Ada yang tahu bunyinya? Persatuan Indonesia. Wih, semangat sekali. Contohnya apa? Contohnya itu yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih, gotong royong. Kita membersihkan kelas, seperti tadi ya. Kita membersihkan lapangan, seperti kalau kita hari Jumat sehat, Jumat bersih. Kita baris, kita senam dulu, lalu kita operasi semut. Kita bantu-bantu cabut rumput atau membersihkan kaca supaya kita juga nyaman untuk proses pembelajaran. Yang kedua, tidak bertengkar dan tidak membedakan teman. Misalkan, Bu, aku mau duduk di situ, tapi dia nggak mau pindah, kayak gitu misalkan. Nah, kita itu tidak boleh untuk egois. Pengen ini, pengen itu serba keturutan. Di rumah itu, di sekolah itu berbeda dengan di rumah. Di rumah misalkan kita, Bu pengen itu, nanti bisa diturutin. Tapi kalau di sekolah, nggak harus diturutin ya. Nah, tidak bertengkar dan tidak membedakan teman. Misalkan, Bu, dia sering mentraktir saya, jadi saya mau berteman dengan dia aja. Dia sepatu aja begitu. Aku nggak mau temenan sama dia. Kadang kan ada orang yang seperti itu. Kita, anak sekolah, tidak boleh membedakan hal yang semacam itu. Ya, jangan melihat atau memandang teman itu dari segi kekayaan. Kita ini sama, lagi mencari ilmu, lagi belajar. Ya, jangan karena dia sering traktir aku, makanya aku mau temenan sama dia aja. Itu jangan seperti itu. Kita harus memiliki rasa saling merasakan. Maksudnya, kalau kita di posisi teman yang tidak pada berteman sama kita, itu gimana? Pasti anak tersebut sakit hati, nangis, menyendiri, kesepian. Jadi tidak boleh seperti itu. Ada yang tahu bunyi sila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Itu sila yang keempat. Lambangnya apa? Kepala banteng. Betul. Contohnya, ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dalam mengambil keputusan. Jadi, ini sudah dipelajari ya, pembelajaran PKN kemarin. Adanya musyawarah mufakat. Dalam mengambil keputusan, itu kita tidak boleh sepihak. Misalkan, kita ini satu kelas. Misalkan mau pembelajaran renang. Kita nggak boleh ada dua keputusan. Bu, renangnya di jempol aja. Bu, renangnya di waterpark aja. Itu namanya dua keputusan. Dua solusi. Tapi, kita harus memilih satu di antaranya. Yaitu, dengan mengutamakan kepentingan bersama. Kita harus voting lagi nih. Kita harus mencari suara terbanyak lagi nih. Kira-kira di antara dua tadi, lebih banyak yang suka yang mana? Ataupun ibu bisa menanyakan kepada orang tua kalian untuk keputusan yang akan diambil. Jadi tidak boleh sepihak, karena misalkan ketua kelasnya itu pengennya dijempol. Jadi ibu harus menurut ketua kelas. Itu tidak bisa seperti itu, ya. Tapi harus semua setuju. Contoh yang kedua, itu ada mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak. Kita harus misalkan mas ketua itu pengennya dijempol, tapi mbak sekretaris pengennya di waterpark. Itu kita tidak boleh sampai jotos-jotos saat itu, tidak boleh ya. Tapi ibu juga harus menjadi penengah antara dua pilihan itu. Kita rembukan bareng, kita bahas bareng, enaknya mau renangnya di mana. Sila yang kelima, simbolnya padi dan kapas. Betul. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya itu berteman baik dengan setiap siswa tanpa memandang status, derajat, agama, suku, warna kulit nih. Warna kulit yang ada di lingkungan kita. Warna kulit di Indonesia ini, di dunia ini sangat beragam. Ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang coklat, ada yang hitam pekat.
sebagai warga negara Indonesia itu lebih banyak, lebih dominan dengan kulit yang sawo matang ya. Misalkan ada anak yang lebih hitam ataupun ada anak yang lebih putih, itu kita jangan memojokkan dia, jangan mau jauh, jangan menghindar ya. Kita ini teman satu kelas, kita harus saling rangkul merangkul, kita harus saling tolong menolong, karena tujuan kita sama, kita untuk belajar, untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita ya. Bisa dipahami? Misalkan dia mau pinjam pulpen ke kita, tapi kita nggak boleh nggak mau, kamu pinjamnya ke sana, itu jangan seperti itu ya. Oke, nah contoh yang kedua yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya misalkan tadi kan Mbak Ayu teman kita lagi sakit, kita itu harus peduli, kita harus berdoa, kita harus kalau bisa menjenguknya, kita harus tahu kalau keadaan sakit itu mana ada sih orang yang mau sakit, betul? Pengennya juga kita sehat selalu, pengennya juga kita semangat terus kuat ya, betul. Jadi kita harus tahu, harus bisa merasakan, namanya itu empati. Empati itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan Mbak Ayu ini lagi sakit, tapi ada tugas kelompok. Nah, teman-teman yang lain itu harus memahami bahwa Mbak Ayu ini lagi sakit, tidak bisa diajak kerja kelompok. Ya, jangan malah, ayo kamu harus ikut karena ini tugas kelompok. Jangan seperti itu ya, karena kita harus punya rasa kasihan, punya rasa saling merasakan. Ya, bisa dipahami? Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di lingkungan sekitar kita, betul. Dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kesimpulannya hari ini untuk contoh yang pertama, sila yang pertama yaitu tentang hubungan diri sendiri dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memanusiakan manusia. Kita harus saling tolong-menolong dan bantu-membantu, kerjasama semuanya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita harus saling mensupport. Persatuan Indonesia itu misalkan tujuan kita itu sama, walaupun jalannya itu berbeda. Yang keempat, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Gimana? Bu, ada tugas enggak? Mau tugas? Nah, tugasnya hari ini untuk dikumpulkan minggu depan, pertemuan selanjutnya, yaitu maju Pancasila. Oke, dari 1 sampai 5. Ya, maju di depan kelas, nanti yang kencang, Pancasila 1. Kayak gitu ya. Bisa? Apa sekarang nih? Oke, sudah? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kiranya itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya, kita bisa belajar menambah ilmu dari luar kelas. Kita bisa belajar sama orang tua, sama teman-teman kita di rumah, sama keluarga kita, bahkan sama tetangga kita. Kita bisa menerima ilmu itu dari berbagai orang, nggak harus itu ya. Karena kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun dan pada siapapun, betul? Betul, oke. Ada yang bertanya lagi? Kiranya cukup sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya bisa dikerjakan ya. Cukup? Oke, kita aplaus dulu, kita tepuk tangan dulu pada pertemuan kita hari ini, bahwa kita telah mampu mempelajari Pancasila pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Silakan untuk Mas Edo. Oke, pembelajaran hari ini bisa kita lanjutkan nanti lagi ya. Sekian dari Ibu. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai ya, oke.